Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang tarawih yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kita berbagai kenikmatan. Terutama dan yang utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang sungguh luar biasa sekali yang Allah telah berikan kepada kita semua. Tak lupa kita juga harus bersyukur atas nikmat kehidupan yang masih sampai detik ini kita dapatkan. Nikmat rezeki, nikmat kesehatan, dan nikmat umur. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan sholat Isya yang tadi sudah kita laksanakan, dan insya Allah akan diteruskan dengan sholat sunat tarawih. Hadirin sidang tarawih yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai atau sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, puasa yang ke-26. Tentunya 3 hari mungkin ke depan, Minggu, Senin, Selasa, dan hari Rabunya insya Allah kalau tidak ada perubahan kita akan melaksanakan Hari Raya Lebaran. Tentunya ada sebagian orang yang mungkin berbahagia karena sudah menyelesaikan puasa sebulan penuh. Dan mungkin ada juga yang merasa sedih karena bulan Ramadan atau puasa di tahun ini akan segera berakhir. Bulan di mana Allah hambur-hamburkan pahalanya untuk kita semua. Bulan di mana ampunan begitu terbuka lebar bagi kita semua. Dan seharusnya kita sebagai orang Muslim harus berharap-harap cemas. Apakah dosa kita sudah benar-benar diampuni atau tidak? Tapi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita yang telah lalu Allah benar-benar mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang tarawih yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita banyak memiliki kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan zikir. Apa itu zikir? Zikir adalah amalan berupa ucapan yang dilakukan oleh umat muslim atau seorang muslim untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira yusabbihu bukrata wa asila." Dan berzikirlah hai orang-orang yang beriman, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah di setiap pagi dan petang. Ayat di atas menunjukkan atau mungkin kita bisa pahami bahwasanya zikir itu amalan yang sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman. Zikir juga bisa dilakukan di setiap saat. Kita bisa berjalan, saat berjalan kita bisa berzikir, ataupun sedang duduk
ataupun sedang melakukan aktivitas pekerjaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, "Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Zikir yang berkenaan dengan sholat fardu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berzikir setelah melaksanakan sholat fardu. Tetapi kita masih mendapati orang yang bergegas meninggalkan tempat sholatnya setelah sholat fardu. Padahal pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala setelah berzikir setelah sholat fardu itu sangat besar sekali. Maka dari itu ada beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan kalau kita berzikir setelah sholat fardu. Yang pertama, zikir setelah sholat fardu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti ayat tadi di atas, seperti yang Allah perintahkan, setelah itu juga zikir setelah sholat fardu mengikuti ittiba Rasul ataupun sunnah Rasul, karena Rasulullah SAW biasa melakukan zikir setelah sholat fardu. Fadilah yang kedua, zikir setelah sholat fardu adalah bacaan pertama, yaitu membaca atau beristighfar dari kekurangan-kekurangan kita dalam sholat. Mungkin saja ketika dalam sholat kita tidak bisa menghadirkan hati kita, mulutnya ikut sholat, tetapi hatinya tidak ikut sholat. Beristighfar pula dari dosa-dosa yang telah lalu, yang mungkin secara disengaja atau tidak disengaja sudah kita kerjakan. Fadilah yang ketiga, di dalam zikir ada yang namanya bacaan ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi selesai membaca atau mengerjakan sholat fardu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya semua, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga, karena tidak ada pembatas antara dia dan surga kecuali kematian. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Yang keempat, fadilah zikir setelah sholat fardu adalah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita semua bila kita bertasbih, bertahmid, dan bertakbir, dan ditutup dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang terakhir, di dalam zikir itu terdapat doa, dan doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu doa setelah menyelesaikan sholat fardu. Maka jangan pernah kita meninggalkan zikir setelah sholat fardu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.